Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat jumpa kembali lagi di channel Renungan Harian Kristen. Kami berharap saudara-saudara semuanya berada dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan renungan dengan judul, 3 Model Kesetiaan Orang Kristen. Namun sebelum mendengarkan renungan tersebut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan, agar mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar Bapa Engkau memampukan kami, untuk menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu, saat kami mengungkap kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman-Mu ini. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau terus berkobar. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, terambil dari Perjanjian Baru. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 hingga ayat 7 demikian firman Tuhan. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Timotius adalah seorang pemuda yang menanggapi panggilan Kristus untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ia adalah salah seorang asisten yang istimewa bagi Paulus. Bersama-sama dengan Titus, Timotius menjalankan tugas-tugas yang sangat sulit di gereja-gereja yang dibangun oleh Paulus. Timotius menghadapi kesukaran, hambatan dan juga oposisi dalam melaksanakan penginjilan di Efesus. Itulah sebabnya, dalam surat yang kedua kepada Timotius, Paulus memberikan banyak nasihat dan dorongan agar Timotius tetap kuat dan setia di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Paulus berpesan agar Timotius jangan mudah menyerah. Pada ayat-ayat yang sudah kita baca, Paulus mendorong Timotius untuk tetap setia dengan mengikuti teladan dari orang-orang yang berasal dari 3 profesi sekuler, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Pelajaran yang dapat ditarik dari 3 profesi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi Timotius dan para penginjil kita pada umumnya saat ini, tetapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Bahkan, setiap orang Kristen perlu belajar tentang kesetiaan dari prajurit, olahragawan, dan petani. Karena itulah renungan pada kesempatan ini saya beri judul, 3 Model Kesetiaan Orang Kristen. Marilah kita simak satu persatu. Pertama, dedikasi seorang prajurit. Model kesetiaan pertama yang akan kita pelajari adalah dedikasi seorang prajurit. Ada 3 karakter yang perlu kita teladani dari seorang prajurit, yaitu 1. Sabar.
Karakter pertama dari seorang prajurit yang patut kita contoh adalah sabar. Ayat 3 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Panggilan untuk menjadi prajurit Kristus bukanlah suatu undangan untuk ikut dalam sebuah tamasya. Menjadi prajurit Kristus harus siap masuk dalam peperangan. Orang-orang yang masuk dalam peperangan menghadapi risiko terluka atau tewas. Musuh kita sebagai prajurit Kristus adalah kekuatan yang tidak kelihatan, yakni pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap atau roh-roh jahat. Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Para prajurit mendapat pelatihan untuk bertekun dalam penderitaan. Mereka dibangunkan pada tengah malam, diberi perintah untuk berlari mengelilingi lapangan berkali-kali, atau mengikuti latihan push-up sampai tangan mereka terasa seperti agar-agar atau jeli. Mereka mengikuti latihan menembak atau latihan bertempur di hutan-hutan. Mereka dilatih untuk bekerja di dalam tim pada waktu mereka sudah merasa lelah. Para prajurit diajar untuk taat pada perintah, meskipun perintahnya tidak masuk akal. Para prajurit harus percaya bahwa atasan mereka tahu tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, sehingga dengan mematuhi perintah atasan, mereka membantu untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran. Sebagai orang Kristen, Anda harus mengembangkan mental seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Anda tidak akan dapat memahami semua perintahnya atau mengapa Ia menempatkan Anda ke dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Dalam kasus Ayub, Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil seluruh hartanya, menewaskan 10 anak dan menantunya, dan menyebabkan Ayub menderita bisul-bisul di seluruh tubuhnya. Semuanya itu terjadi dengan izin Tuhan karena Tuhan ingin membuktikan kepada iblis tentang kesetiaan Ayub. Tuhan berdaulat atas alam semesta, Dia mempunyai hak untuk melakukannya. John Piper, seorang hamba Tuhan, pernah mengungkapkan bahwa banyak orang Kristen memakai doa seperti sebuah interkom untuk memanggil para pelayan agar membawakan lebih banyak makanan ke dalam ruang keluarga. Namun, menurut John Piper, doa sebenarnya adalah walkie-talkie kita untuk meminta lebih banyak pasukan dikirimkan ke garis depan peperangan. Dengan kata lain, doa bukanlah dimaksudkan untuk membuat hidup kita lebih nyaman. Doa dimaksudkan untuk mendatangkan pasukan surgawi guna melawan pasukan kegelapan dalam peperangan di alam semesta, di mana kita hanyalah prajurit infanteri angkatan darat. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengembangkan mentalitas peperangan. Jangan terkejut ketika peluru mulai berterbangan. 2. Fokus. Karakter kedua dari seorang prajurit yang patut kita contoh adalah fokus. Ayat 4 mengatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Seorang prajurit Indonesia yang sedang ditugaskan bergabung dalam pasukan keamanan PBB di Timur Tengah misalnya, tidak akan membuka kios batik atau fast food untuk mencari penghasilan tambahan. Demikian juga seorang Kristen, tidak boleh terganggu fokusnya untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Ini adalah salah satu perintah Tuhan yang paling sulit untuk kita terapkan secara konsisten. Untuk menerapkan perintah Tuhan tersebut, Anda tidak perlu menjadi seorang biarawan atau misionaris. Anda juga tidak perlu berhenti dari pekerjaan ataupun mengabaikan hal-hal lain dalam kehidupan Anda sehari-hari. Paulus bekerja membuat tenda untuk mendanai pelayanannya. Anda tidak perlu masuk dalam pelayanan purna waktu untuk menaati perintah Tuhan tersebut. Kata kuncinya adalah fokus. Adalah mudah bagi kita semua untuk terganggu oleh hal-hal yang dapat membuat kita lupa untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan televisi, olahraga, rekreasi ataupun hobi, jika kita menggunakannya dengan normal untuk menyegarkan diri kita sebelum memasuki peperangan.
Tetapi Anda harus waspada karena kegiatan-kegiatan tersebut tanpa Anda sadari dapat menarik diri Anda dari tujuan semula sehingga Anda tidak mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Malcolm McGregor, penulis buku Your Money Matters, menceritakan tentang seorang pria yang datang kepadanya untuk konseling. Pria itu memiliki peluang untuk berwira swasta. Menurut prediksinya, setelah bisnisnya berjalan lancar ia akan memiliki waktu lebih banyak untuk pelayanan. Dengan gembira ia memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia memiliki peluang untuk menjadi pengusaha, sehingga ia akan memiliki kebebasan yang lebih besar. Namun keluarganya harus memahami bahwa untuk sementara waktu, ia harus mencurahkan waktunya untuk membangun bisnisnya. Setelah itu, ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan pelayanan. Jadi, pertama-tama yang dilakukannya adalah mengundurkan diri dari jabatan penatua di gerejanya, karena rapat penatua dilakukan setiap hari Sabtu, sedangkan ia belum bisa meninggalkan bisnisnya. Bisnisnya berkembang dengan baik, namun ia tidak dapat lagi hadir dalam pertemuan kelompok kecil setiap hari Rabu, karena pada hari Rabu ia harus membuat laporan mingguan. Lalu ia berhenti mengajar di sekolah minggu karena ia tidak mempunyai cukup waktu untuk membuat persiapan. Selanjutnya ia juga sudah absen dalam ibadah selama 10 minggu. Pada suatu saat, pria itu datang ke kantor McGregor. Ia mengatakan bahwa bisnisnya hancur dan ia menghadapi kebangkrutan. Ia bertanya, mengapa Tuhan memberinya sebuah perusahaan hanya untuk melihat bisnis itu gagal? Sebelum kita menghakimi orang itu, marilah kita membuat pengakuan bahwa sangatlah mudah untuk terhanyut ke dalam situasi yang demikian. Namun jika ada sesuatu, bahkan keluargamu, menjadi penghalang bagi Anda untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka artinya Anda sudah tidak mempunyai fokus. 3. Mengabdi. Karakter ketiga yang perlu kita contoh dari seorang prajurit adalah pengabdiannya. Ayat 4b mengatakan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit harus setia kepada komandannya. Komandan berkenan pada prajurit yang taat dan dapat diandalkan. Kita semua adalah prajurit yang sudah dibeli dengan darah Kristus di kayu salib. Karena itu 2 Korintus pasal 5 ayat 9 mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kita harus mengabdi kepada komandan kita sehingga pada waktunya nanti kita akan mendengar kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius pasal 25 ayat 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikanlah, siapa yang ingin kita buat senang. Kita harus menyenangkan Yesus Kristus. Janganlah berusaha menyenangkan orang lain. Jangan merasa sedih karena orang lain mengkritik apa yang Anda lakukan. Anda memang harus peka terhadap orang lain. Namun tujuan kita adalah menyenangkan komandan kita, Yesus Kristus. Kedua, disiplin seorang olahragawan. Model kesetiaan kedua yang akan kita pelajari berikutnya adalah disiplin dari seorang olahragawan. Dari olahragawan kita dapat mempelajari 2 karakter yang menonjol yakni ketaatan dan kegigihannya. 1. Taat. Karakter pertama dari seorang olahragawan yang patut kita contoh adalah ketaatan pada peraturan. Ayat 5 mengatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan mengerti perlunya mematuhi peraturan jika mereka ingin menjadi pemenang dalam pertandingan. Apabila seorang olahragawan melanggar peraturan olahraga, ia akan langsung didiskualifikasikan.
Anda tentu sering mendengar, selalu saja ada pemegang medali emas dalam Olimpiade yang harus mengembalikan medali emasnya, karena di kemudian hari ia terbukti memakai doping dalam pertandingan. Banyak orang Kristen, bahkan para pemimpin Kristen yang berpikir bahwa mereka memperoleh pengecualian yang memungkinkan mereka dapat mengabaikan firman Tuhan, namun pada saat yang sama, mereka tetap mengharapkan berkat dari Tuhan. Kenyataannya tidaklah mungkin demikian. Kedua, gigih. Karakter kedua dari seorang olahragawan yang patut kita contoh adalah kegigihannya. Saat ini kita hidup pada zaman yang serba instan. Mie instan, kopi instan, gelar instan, dan seterusnya. Hampir setiap hari kita menerima SMS penawaran obat pelangsing untuk menurunkan berat badan tanpa diet atau olahraga. Dalam bidang olahraga, kita tahu bahwa hanya dengan ketekunan dan kedisiplinan dalam latihan, seorang olahragawan siap menghadapi dan memenangkan pertandingan. Setiap olahragawan tahu bahwa lari pagi hanya sesekali tidak akan membuat mereka siap untuk bertanding dalam Olimpiade. Untuk bertanding, Anda harus melatih tubuh Anda melalui latihan, mengatur makanan, dan istirahat yang cukup. Saudara-saudara tentu masih ingat pada Susi Susanti. Ia mendapat julukan Malaikat Bulu Tangkis Indonesia. Keberhasilannya merebut berbagai gelar, mulai dari medali emas Olimpiade, juara dunia, Piala All England, Piala Uber, dan Piala Sudirman, membawa Indonesia ke puncak kejayaan bulu tangkis pada masanya. Sebagai atlet, jadwal latihannya sangat padat. 6 hari dalam seminggu, Senin hingga Sabtu dari jam 7 sampai jam 11 pagi, lalu disambung lagi jam 3 sore sampai jam 7 malam. Makan, jam tidur, dan pakaian juga ada aturannya tersendiri. Ia tidak diperbolehkan memakai sepatu dengan hak tinggi agar kakinya terhindar dari kemungkinan keseleo. Jalan-jalan ke mal pun hanya bisa dilakukannya pada hari Minggu. Itu pun jarang karena ia sudah terlalu lelah latihan. Memang tidak ada pilihan lain, Susi harus disiplin dan berkonsentrasi untuk menjadi juara. Ia akhirnya menyadari bahwa untuk meraih prestasi memang perlu perjuangan dan pengorbanan. Kalau mau santai dan senang-senang terus, mana mungkin cita-cita saya untuk jadi juara bulu tangkis tercapai. Sekarang rasanya puas sekali melihat pengorbanan saya ada hasilnya. Ternyata benar juga kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kata Susi mengenang. Demikian juga dalam bidang rohani. Anda boleh berharap memiliki kesalehan. Anda dapat mencoba berbagai cara untuk memperoleh kesalehan secara instan, namun Anda tidak akan menjadi saleh kalau Anda tidak disiplin menyediakan waktu untuk membaca firman dan berdoa. Tidak ada jalan pintas. 3. Kerajinan seorang petani. Model kesetiaan ketiga yang akan kita pelajari adalah kerajinan dari seorang petani. Ada 2 karakter yang dapat dicontoh dari seorang petani, yakni kerja keras dan motivasinya. 1. Kerja keras. Karakter pertama dari seorang petani yang patut kita contoh adalah kerja keras. Ayat 6 dalam 2 Timotius pasal 2 mengatakan, seorang petani yang bekerja keras. Paulus mengibaratkan pekerjaan penginjilan atau pemuridan seperti pekerjaan petani di mana semua orang percaya, bekerja bersama-sama. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 3, ayat 5 hingga 9 yang mengatakan, ayat 5, jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8, baik yang menanam, maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah,
Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Setiap orang Kristen memiliki tugas masing-masing, membajak, menabur, menyiram atau memanen. Namun Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudaraku, dibandingkan dengan kehidupan prajurit dan olahragawan, hidup seorang petani tampaknya lebih monoton dan membosankan. Prajurit dan olahragawan disambut dan disanjung banyak orang ketika pulang membawa kemenangan bagi negerinya. Olahragawan mengalami sensasi dan semangat dari sorak-sorai supporter ketika ia mencetak gol. Sedangkan petani harus bekerja keras dalam waktu yang panjang. Siklus hidupnya dimulai dengan membajak atau mencangkul tanah, lalu menabur, mengairi atau menyiram, memupuk, mengusir hama dan akhirnya memanen. Sebagai orang Kristen kita harus bekerja keras. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk membaca Alkitab agar kita dapat mengetahui hal mana yang alkitabiah. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk berdoa, menghadiri ibadah, saling mendukung dan saling mendoakan dengan saudara-saudara seiman. 2. Motivasi. Karakter kedua dari seorang petani yang patut kita jadikan contoh adalah motivasinya. Ayat 6, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Segala jerih payah petani terbayar ketika ia melihat hasil kerja kerasnya. Pada waktu petani melihat tanamannya mulai berbuah, ia mungkin berseru, "Jagungku sudah tumbuh 5 cm." Seperti petani, orang Kristen harus bangun pagi dan bekerja keras. Kita melakukannya dengan berharap mendapat panen. Para pemimpin rohani yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain adalah orang-orang pertama yang menikmati berkat-Nya. Hamba Tuhan yang berkhotbah atau mengajar selalu memperoleh berkat pengertian yang lebih besar dari khotbah dan pengajarannya daripada mereka yang mendengarnya karena ia memberi waktu lebih banyak untuk mempersiapkannya. Mereka juga mendapat sukacita yang besar ketika melihat benih yang ditaburnya mulai memperlihatkan buah dalam hidup orang lain. Sebagai penutup, setelah memberikan 3 model kesetiaan itu, Paulus berkata pada ayat 7, "Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Sesuai dengan perintah Paulus tersebut, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Apakah Anda mau memiliki dedikasi seperti seorang prajurit supaya Anda berkenan kepada Tuhan? Atau, apakah Anda mau mendisiplinkan diri seperti olahragawan untuk memperoleh mahkota sebagai juara? Atau, apakah Anda mau bekerja dengan rajin di ladang Tuhan sebagai petani, sehingga Anda dapat menikmati hasil usaha Anda? Semoga Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini akan menuntun saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian firman-Mu yang sangat indah ini. Bimbing kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi prajurit Tuhan yang sejati, dan menjadi seorang olahragawan Kristen yang selalu taat, serta menjadi petani yang siap bekerja di ladang-Mu, sesuai firman-Mu, ya Tuhan. Kami selalu memerlukan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Anda telah mendengarkan Renungan Harian Kristen dari channel kami. Semoga menjadi berkat dan bermanfaat bagi Anda. Silahkan like, subscribe agar channel ini eksis untuk melayani. Hidupkan loncengnya agar Anda mendapatkan renungan-renungan terbaru dari kami. Jangan lupa untuk share video ini, agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain.